bersemangat dan tetap hadir dan tetap memenuhi undangan-undangan dari kami. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu saudara yang saya hormati, nampaknya undangan kita pada hari itu ya kurang lebih 99% ya hadir. Nah, nampaknya bersemangat nampaknya. Baiklah, saya akan bacakan susunan-susunan acara pada sore hari ini, tepatnya pada tanggal 13 bulan 6 tahun 2020. Pada sore hari ini yaitu acara Musdes. Acara Musdes atau Musyawarah Desa tentang calon bagi masyarakat yang layak menerima BLTDD. Nah, susunan acara pada sore hari ini yaitu yang dibacakan oleh saya sendiri. 1. Kata sambutan yang dibawakan oleh Ketua BPD Desa Bentunai yaitu Bapak Suwandi. 2. Kata sambutan Kepala Desa Bentunai yaitu Bapak Piranto. 3. Kata sambutan Bapak Camat Selakau atau yang mewakilinya. 4. Kata sambutan Bapak TKSK Selakau yaitu Bapak Hadari Eka Saputra. Yang kelima, kata sambutan pendamping Desa Bentunai yaitu Mas Heri. Yang keenam, kata sambutan Ketua PKH Desa Bentunai kan nih? Nah, namanya Mas Yudi. Dan yang ketujuh, tanya jawab atau dialog yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa Bentunai Bapak Suwandi. Dan yang kedelapan yaitu doa yang dibacakan oleh Bapak Haji Taparangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Kepala Desa, yang terhormat Bapak TKSK Kecamatan Selakau, Bapak Babinsa, Bapak pendamping desa, Bapak pendamping PKH Desa Bentunai, dan yang terhormat anggota BPD, Bapak RT, masyarakat maupun ibu-ibunya yang tidak dapat saya sebutkan pangkat maupun jabatannya. Tadi pada itu kita akan membahas masalah BLTDD yang mana ya di situ mungkin calon, jadi bukan sudah ditetapkan belum. Itu bawa calon yang layak mendapatkan bantuan BLT desa. Nah, saya jelaskan juga kronologisnya, Pak. Kenapa kita sampai diundang? Itulah yang harus kita penuhi. Salah satu syarat untuk kita mencairkan dana BLT desa harus ada musyawarah desa, keputusan dan mufakat desa. Yang mana keputusan dan mufakat ya harus kita sepakati bersama-sama, bukan saling nyalahkan. Nanti ya BPD yang undang, BPD yang salah, desa yang tanggung jawab, desa yang salah. Ayo setelah kita ambil kesimpulan seperti ya, insya Allah apa diundang pada hari itu ialah kita akan membuat suatu keputusan yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Kenapa kita undang dari pihak-pihak wajib, yaitu Bapak Babinsa, Kepolisian, dari TSK, pendamping PKH, supaya tahu apa itu, bagaimana keputusannya kelak.
Nah, jadi yang kita data tadi di setiap RT sebanyak 323 kakak. Ia sudah melebihi kemampuan keuangan desa, yang mana desa ya harus mengambil dana DD sebanyak 35%. Akhirnya dapatlah tadi 400 mungkin 70 lebih juta. Jadi untuk memenuhi ia tadi sebanyak ia masih kelebihan Pak. Mungkin masih ada yang akan kita buang kata kasarnya, tapi semuanya keputusan kita kalau stop. Karena secara aturan ia harus kita penuhi. Kita berdasarkan peraturan tidak juga bisa kita sembang-bang membijaki di dalam hal itu. Maunya pihak DPD, desa, bahkan Pak RT memang maunya tadi sudah sepakat nak dibagi rata. Insyaallah nanti kita putuskan bersama-sama bagaimana bunyi galak keputusan rapat itu. Seandainya dalam rapat pada hari itu tidak juga putus, akan kita sambung kembali rapat kembali. Kalau tidak ada keputusan pada, mudah-mudahan ada keputusannya pada itu. Nah, Saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala Desa Bentunai, yaitu Bapak Wiranto. Untuk ini kami silakan. Baik. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Hadari selaku TKSK, yang saya hormati Mas Heri selaku pendamping desa, dan yang saya hormati Bapak Yudi, koordinator pendamping PKH untuk desa Bentunai, dan yang saya hormati Bapak Rahmat selaku Babinsa desa Bentunai, dan yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya hormati bapak-bapak semuanya, para undangan yang hadir di acara itu. Alhamdulillah pada hari itu kita kumpul di mana dulu musdes pertama kita sudah melakukan. Jadi itu musdes kedua, tapi mau melihat panas-panas tuh ceria semuanya nampaknya deh. Alhamdulillah. Sudah berani ke belum? Belum. Jadi musdes ke-1 kita lakukan, yang dilakukan oleh Pak RT semuanya kita dapat 104 orang dengan paku dana 189 juta sekian. Akhirnya ini bertampur, ini tidak boleh ganda dengan BSP Pos, tidak boleh ganda dengan BRI, tidak boleh ganda dengan BPNT tambahan, tidak boleh ganda dengan BPNT reguler dan PKH yang lama. Jadi tinggal 41 orang. Ini kita, dan terbaru lagi, jadi kita harus memaksimalkan dana desa menjadi 35% ambang batas. Nah, iya. Jadi yang dilakukan oleh Pak RT, data yang udah ada, total keseluruhan yang kumpul dia, jadi total kurang lebih apa yang disampaikan oleh Ketua BPD tadi 320-an orang. Jadi ambang batasnya tadi kita 35%, kurang lebih
lebih paku dana yang kita gunakan sebesar 470 lebih sekian. Nah ini dia. Dari data yang udah ada dan cukup. Dan juga apa yang dikatakan tadi, aturan udah jelas. Komunikasi dengan Pak Hadari, komunikasi dengan Pak Camat, komunikasi dengan kepolisian, Kapolsek langsung bahwa dana desa final tidak boleh dibagi rate. Mun Pak Pung nak bagi rate, siap-siap masuk penjara. Nah, nangar penjara itu dah anu juga sing. Nah, gitu deh. Jadi gambaran awal kurang lebih kita dari 400 lebih, kalau 320 hanya berikan gambaran. Nanti akan ada macam mana ke timnya, kita akan membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi akan melihat nanti waktu rapat itulah yang akan menentukan macam mana si teknisi kelayakan yang harus dapat. Ini kalau gambaran kita hanya gambaran kasar tapi bukan bisa dijadikan panduan. Kalau 320-an, kalau dengan paku dana yang ada kurang lebih sekitar 260-an. Kalau 260-an berarti anggaplah 60-an ya yang akan kita verifikasi bahasa ini yang dapat yang kayaknya nih. Nah, tapi nanti kan ada juga ketentuan aturan dan aturan musyawarah yang harus dipakai atau kita lakukan. Karena dana desa itu dipantau langsung baik dari Babinsa, baik dari Babin Kamtibmas, baik dari kecamatan, dan kita hadirkan pendamping PKH yang kita tidak maukan. Kalau jadi agi ke kalutan udah dapat PKH lalu dapat agi duit ye makin kalut. Kalau pelak kampung ye keluar geng, pelak kampung ye kawan, padahal udah tahu sampai deh. Kalau pendamping pun kana mantang keluar geng dapat dia. Bang tadi masuk ke PKH dapat juga agi duit desa. Jadi dalam hal itu kita tidak ada berbuat sepertinya, tidak ada memandang sampai pun. Dan pada prinsipnya Suminya itu adalah masyarakat kita, tidak ada sistem kekeluargaan, tidak ada sistem apapun. Nah ini, jadi silakan nanti rapat, silakan nanti macam mana pun, tapi udah final, tidak ada bagi rate. Dan keputusan koordinasi terakhir dengan Pak Heru kalau tidak salah dengan pihak kecamatan, kita tidak melakukan 6 bulan. Kalau melakukan 6 bulan orangnya sedikit. Ngapain? 600, 600, 600, 300, 300, 300. Jadi total per orangnya 2.700.000. Jadi kita ambil 600, 600, 600. Jadi total penerima 1.800.000. Nah, iya. Jadi waktunya 3 bulan, tapi orangnya meramai. Tapi kalau kita ambil 6 bulan, duitnya banyak, orangnya nyikit. Nah, iya dia. Jadi itu pun udah dikoordinasikan waktu dengan kecamatan, tapi pendamping nanti akan menjelaskan macam mana pun. Tapi mohon maaf juga karena kalau cerita aturan itu saya Pak C di Mas ini aturan itu saya tidak juga gila tidak turutkan nanti. Jadi namanya kita orang politik terbentuk bukan dari sekolah ya atas dasar masyarakat ini nak bagi dia sumeng turutkan nanti boleh kita tinggal tentu adil dah tandang, tapi aturan ya kita tidak bisa jauh koridor. Ini itu duit pemerintah di atas pun tetap berhak mengatur. Nah jadi aturannya tadi saya ulangi, sewaktu rapat nanti usah lagi bagi rate, kami nak bagi rate lagi usah. Nah aturan dah jelas ya tadi
Jadi karena waktu kita masih banyak yang dianwe, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin suara saya agak sarak-sarak karena hampir tiap hari saya ngomong. Tadi hari 1 jam saya ngomong di Parkongsi untuk meluruskan kegiatan penempelan nama-nama di masing-masing rumah. Jadi pakai segel. Jadi tahu dia dapat apa, dia dapat apa. Gitu. Nanti bentuknya nyusul, mudah-mudahan menyusul. Baik, terima kasih pembawa acara yang kami hormati, seluruh peserta dari mulai datang sampai yang ada di situ. Jadi tidak perlu disebutkan satu-satu, lama lagi kita ngejar waktu. Berhubung Bapak Camat masih sakit, mungkin hari Senin dulu gitu ya, karena dia katanya senggol motor gitu. Nah, kemungkinan ada informasi. Nah, kemudian saya hari itu ada 2 kegiatan. Yang pertama undangan di Parkongsi, yang kedua di situ. Jadi saya penuhi. Kemudian tugas saya Pak, perlu diketahui, saya bukan hanya tugas di Selakau, tetapi ada 4 kecamatan. Nah, jauh-jauh lagi. Yang pertama Selakau, yang kedua Selakau Timur, kemudian Jawai dan Sejangkung. Nah, karena itu perintah jauh pun dibagi. Nah, demi apa? Demi masyarakat. Nah, yang nugaskan saya tidak tahu apa saya sakit atau apa, tidak tahu. Pokoknya tugas, tidak perintah. Kemudian itu kita bersyukur BPNT, bantuan pangan non tunai. Kemudian ada tambahan lagi susulan, yaitu BPNT tambahan. Kemudian ada BST yang lewat pos maupun yang lewat BRI. Jadi BST-nya bantuan sosial tunai 600.000. Kemudian ada bantuan sembako dari provinsi, dari gubernur. Kemudian ada lagi bantuan dari kabupaten yang beras 3 kilo dan minyak 2 kampir. Kemudian terakhir ada lagi bantuan banyak lagi, yaitu BLPDB. Nah, oleh sebabnya pemerintah memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada masing-masing wilayah ini. Nah, tentu kesempatannya karena kita diperintah harus dilaksanakan. Nah, PKA ya dikucurkan bantuan secara reguler setiap bulan, bekerja BPT setiap bulan. Nah, karena kita itu ada bencana yang berskala dunia dah, sampai imbasnya ke bencana itu. Lalu kita ada diperintah langsung diperintah untuk Pak Songgana, terima kasih. Yang saya tanyakan kan masalah tadi aturan tadi. Kita ditentukan ada TP semuanya kan ini. Nah, betul. Kata Jokowi kan Pak, berkaka 600 Pak ya. Si Anies telah habis dipilah-pilah gitu. Jokowi ngatakan apa ya 600 PKK nya nih. Nah ya kalau ada yang dapat bantuan 600 PKK nya kan silakan laporkan ya kan ya. Nah gitu. Ini yang dapat saya sampaikan Pak. Kalau salahnya saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab langsung, silakan. Nah, ayo mikrofonnya. Nah, oke. Terima kasih. Apa tadi yang pertama ini? Siapa namanya? Bukan nih. Apa nih? Saya salut dengan Bapak
karena bersuara memperjuangkan kawan-kawan yang lain. Nah, artinya ada kemauan. Maunya saya yang datang itu harus ngomong supaya jelas. Orang atas tidak tahu, yang tahu hanya kita. Salah kalau katakan orang atas tidak nadir salah. Awalnya ada dari kita itu. Kenapa? Keputusan tertinggi ada di desa, musyawarah desa yang dipimpin BPD. Nah, jadi saya tadi kan panjang lebar. Hasil musyawarah setelah kita rincikan nanti satu persatu tentang kehidupannya ditempel. Ya, perintah menempel itu udah bulan Mei 2019. Bisa saya share nanti suratnya. Nah, kenapa? Supaya masyarakat sebelum ada COVID itu, kita kan tak tahu ada COVID itu yang lalu kan. Nah, masyarakat tahu siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan. Kalau tidak layak kita laporkan. Laporkannya jangan ke desa, tapi di tingkat kecamatan sudah terbuka pelayanan publik, silakan. Nah, dengan syarat yang dilaporkannya betul-betul valid datanya. Nah, saya kan tadi betul kan, yang kaya-kaya yang dapat. Kan gitu. Kita nak takut. Mudah itu kita nak adil, pilih kita nak dapat yang lain. Tidak. Nah, akhirnya kemiskinan bertambah, bukan berkurang. Maunya kita itu 100 dapat, kalau memang ada 10 yang enggak istilahnya layak kita bantu, mana jatah dia? Jangan lagi kan? Nah, 10 minggu, maka 10 kita buang, baru dia masuk. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu yang melapor dia tetap tidak diberitahu. Yang penting jelas orangnya. Banyak udah sekarang di Serakau Kuala udah mulai Pak. Udah mulai ada yang masuk laporan. Nah, alhamdulillah kita geser. Nah, sampai Pak yang lapor nggak perlu tahu kan DGD. Nah, yang penting enggak kau kena laporkan tuh penitu kan nanti ada pernyataan Pak. Ada pernyataan bahwa yang sebenarnya saya telah menyatakan yang sebenarnya. Nah, kan apabila misalnya kan apabila dikemudian maka saya boleh dituntut. Nah, seperti ya. Jadi kita jangan diam. Menurut Bapak, ya, secara atas mata, dia kedudukannya, naktennya dan sebagainya. Supaya yang lain bisa merasakannya. Saya kena tahu tuh. Yang dapat si A, apakah dia mampu? Tidak tahu saya. Kalau tidak ada dapat laporan. Nah, jadi seperti apa ya? Dia berarti ada keberanian. Jadi sudah tahu ibu-ibu yang datang, anak murah. Anak murah. Tapi dia gentleman. Diberikannya namanya, foto rumahnya pun diberikannya, apa yang itu diberikannya. Langsung Pak. Langsung digeser. Nah, tentunya itu karena Pak Yudi itu pemegang mandat pembina apa? PKA, dia kan dia tahu karena tiap bulan dia ada pertemuan, betul nggak? Tiap bulan dia pertemuan. Tiap bulan. Nah, kalau sudah tiap bulan, berarti kan ada perubahan. Tidak harus ditanya. Tidak. Kalau ada yang misalnya kan. Nah, kebanyakan yang datang ke saya itu, Pak, saya dah dapat kit. Ini deh. Kalau kita capek, PKH. Berarti selama itu gimana? Dia salah satu kontrol. Jadi saya bidang evaluasi. Makanya saya turun ke lapangan itu tidak perlu berkawan Pak. Tanya Pak, saya kan ngomong tahu. Jadi dia dapat informasi. Nah, jadi memang koordinatornya mungkin tidak tertangani juga yang lain kan, karena dia sebelas desa. Tapi boleh nanti koordinasikan dengan Budi. Kalau yang dapat PKH, kalau yang bukan yang dapat PKH tuh. Nah itu puluhan orang. Kakinya mati, balas kendaraan keluar, dan sebagainya. Nah, supaya
saya nanti nyaman koordinasi dengan pendamping, terutama dengan Budi. Yud, yang kau ada ini, ada masalah ini dia. Jangan kita biarkan, ya? Jangan kita mulai ada kita harus terbuka, harus jeli. Menurut kita yang mampu laporan. Karena kita terakhir dunia harus verifikasi. Kalau tidak kita lakukan dapat aja tahun depan. Nah, dan perintahnya harus turun lapangan. Makanya di peraturan bupati atau supaya petugas diberikan HP. Ada yang dengar ya? Diberikan HP, diberikan laptop. Hah? Ada. Nanti saya cek lagi atau dia dianggarkan atau tidak. Kalau tidak dianggarkan, risikonya desa tidak akan dikirim datanya. Karena tidak ada laporan. Saya dah pesan dengan Mas Heri supaya jangan dikacau dah. Kan ikut. Enggak. Ini data ya. Jadi saya mohon nanti kita harus terbuka. Dan juga Pak RT tetap standby. Bukan Pak RT pergi ke rumah si A. Bukan. Itu sudah kebalik tuh. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus proaktif mendatangi kepala desa atau yang sebenarnya Pak RT. Jangan buat RT. Pak RT tidak selalu bagi kami salah. Kita yang proaktif. Jahat-jahat undang-undang. Pokoknya di situ ada BPD. BPD penyerap aspirasi. Boleh lapor ke BPD. Nanti BPD menyampaikannya ke kecamatan. Nun nggak mau. Lewat BPD pun boleh. Tidak masalah. Karena dia penyerap aspirasi. Ya, aspirasi. Kemudian tentang kriteria itu sudah dipinalkan, Pak. Tidak bisa kita rubah. Kalaupun kita rubah, kita sesuaikan lagi. Tidak boleh melenceng. Kita sesuaikan. Ini keputusan tertinggi tetap di Muskes. Kita paparkan lagi di sini. Menurut kawan-kawan bagaimana? Keputusan kita itu lah. Nanti kan balikan. Jangan nak kembalikan. Kalau nak kembalikan, gatal. Ada batal nanti. Masalahnya paparannya di sini. Nah, tolong mana operator ini siapkan disiapkan ya. Masalah ini. Ada no paparan. Mau bukti ada berutang. Bukti na bos. Ada. Jadi saya minta tolong supaya kita jalan. Tidak ada yang ditapur-tapurkan. Nampak kan menggala si amat si baju dan sebagainya. Nah, ibu yang memutuskan. Bapak-bapak tuh. Nah, betul kayak gini ya? Tapi pun tidak kita transparankan gitu, ke mana kita nak tahu? Hah? Tidak. Tidak kurang jantung dirinya. Tapi yang menjadi operator, yang penanganan itu, operator untuk apa? Tolong di tidak bisa, berarti ditunda. Harus. Makanya kita disiapkan ada apa? Fokusnya dan sebagainya. Untuk apa kita datang? Kalau hanya sekedar ngomong, ketangkap, tapi data yang kita harapkan nggak muncul. Pasti ada curiga. Ada curiga. Benar. Nanti saya nak meriksa pun bingung. Ada laporan masuk, karena saya tidak tahu gimana saya nak meriksa. Nah, itu dong. Tarik baru Pak mau tahu 6 kali. 6 kali dia memaparkan tuh sampai sana, sampai ke malam. Kuala juga sampai 4 kali dia mesti. Karena alhamdulillah kena. Jadi tolong hanya sekedar datang itu tidak ada keputusan siapa yang dapat tidak dapat. Iya jawaban saya Pak supaya kita terbuka sekarang tidak ada bahasa tutup-tutupan. Sekian dan terima kasih.
Untuk kan pertanyaan kedua yang diajukan oleh Bapak Hakim tadi, silakan Bapak-bapak yang di depan menjawabnya. Nah, pertanyaannya apa Kip tadi? Ulang lagi. Nah. Tapi kami pun tahu masalahnya. Kan tidak ada pemegang surat undangan. Si kami oke, pergi kami Pak. Ternyata tadi udah pukul 9 datang. Kita ke mata dana, yang aku bilang itu. Akhirnya di situ bagi rate masalahnya. Nah, katanya kalau bilang bagi rate, gimana yang lain bisa 600, yang lain bisa dibagi. Kami dibagi. Nah, tapi untuk kali kami Bapak, gunakan itu dia, sukenya kami.